Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, topik 6 yang lalu telah mengingatkan cara penurunan kapasitas menganggur melalui 1. Pengaturan posisi reservoir, topik 3. 2. Pengaturan area prioritas pelayanan, topik 6. Dan 3. Pentahapan pembangunan infrastruktur pada tahap implementasi yang menjadi fokus topik 7 kali ini. Pentahapan implementasi sistem perpipaan diperlukan karena desain kapasitas distribusi adalah berjangka panjang. Jangka panjang bertumpu kepada proyeksi konsumen. Secara prinsip, proyeksi konsumen didekati dengan pertumbuhan jumlah penduduk retrospektif setidaknya 10 tahun ke belakang. Tren pertumbuhan dari awal titik TR sampai titik TP itulah yang diperpanjang menjadi prospektif sebutlah 50 tahun ke depan. Bila suatu wilayah mempunyai tren retrospektif linear, maka proyeksi konsumen dari titik 1 ke titik 2 adalah linear. Begitu pula jika suatu wilayah mempunyai tren retrospektif non-linear, maka proyeksi konsumen dari titik 1 ke titik 2 adalah non-linear, tidak peduli formulanya, bisa geometrik, logistik S, dan lainnya. Dengan demikian, suatu wilayah hanya mempunyai satu tren proyeksi, linear atau non-linear. Sebagai catatan, bila suatu wilayah diterapkan lebih dari satu tren dan hasilnya diperbandingkan serta ditetapkan hasil terbesar, itu tidak benar. Penting diperhatikan mengenai jumlah konsumen prospektif. Ambil contoh, suatu wilayah mempunyai tren retrospektif dan prospektif adalah non-linear. Semua angka proyeksi haruslah dengan pembulatan. Misalnya, hasil perhitungan prospektif 99.127, maka buat pembulatan menjadi 100.000. Bila hasil perhitungan prospektif 510.025, maka tetapkan pembulatan 500.000. Mengapa? Karena tidak seorang pun tahu berapa jumlah penduduk yang akan datang sekalipun minggu depan. Namun, jumlah penduduk tahun awal proyeksi haruslah faktual. Bila jumlahnya 57.047, ya harus ditetapkan sebesar itu, karena itu merupakan data faktual. Dengan perolehan proyeksi konsumen dan dengan sendirinya diketahui proyeksi kapasitas air maupun infrastruktur yang perlu disediakan, maka dapat ditetapkan periode desain. Periode desain merujuk kepada 1. Umur operasional infrastruktur terlama. 2. Implementasi infrastruktur yang tidak berulang.
Dengan dua rujukan itu, maka jelas periode desain ditentukan untuk diameter perpipaan distribusi karena terikat dengan kapasitas jam maksimum (QJM) jangka panjang. Pentahapan implementasi perpipaan distribusi adalah pada panjang pipa. Panjang pipa dipasang mengikuti sebaran perkembangan konsumen yang berubah atas waktu. Sementara itu, pentahapan implementasi sangat potensial untuk yang bercirikan. 1. Infrastruktur yang dapat disediakan berulang. 2. Kapasitas desain yang sama. Kedua ciri itu adalah untuk semua infrastruktur, bukan diameter perpipaan distribusi. Contohnya adalah pompa, reservoir, instalasi pengolahan, dan sumber air. Semuanya dapat disediakan bertahap mengikuti perkembangan kebutuhan kapasitas konsumen. Dengan demikian, pada grafik proyeksi perkembangan konsumen, tetapkan desain kapasitas yang sama untuk infrastruktur. Sebutlah delta QHM. Dari delta QHM yang sama, tarik garis ke grafik proyeksi konsumen, dan selanjutnya dapat diketahui waktu-waktu pentahapan T1, T2, T3, dan seterusnya. Boleh jadi tahap jangka pendek, menengah, dan panjang mempunyai periode berbeda. Itu karena menyesuaikan proyeksi konsumen atau kebutuhan konsumen. Sebagai catatan, bila selama ini periode berjangka itu ditetapkan 5 tahunan, itu berdasar institusional. Saran saya kepada institusi, dalam hal ini Litbang PDAM, dengan atau tanpa konsultan dan para ahli yang berkepentingan, harus pandai-pandai menyesuaikan antara kebutuhan konsumen dan institusional dalam menentukan periode pentahapan implementasi infrastruktur sistem penyediaan air minum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.